Kehadiran tokoh Si Unyil tidak bisa terlepas dari dua nama kreatornya, Drs. Suyadi dan Kurnain Suhardiman. Tokoh bernama Unyil sebenarnya sudah ada sejak sekitar tahun 50-an dalam bentuk buku cerita dan gambar kartun. Si Unyil dikarang oleh Kurnain Suhardiman dimuat dalam majalah Sudut Remaja. Inspirasi nama Unyil diambil dari nama keponakan Kurnain. Bahkan pada tahun 1968 Kurnain, Suhardiman, dan Drs. Suyadi telah membuat film hitam putih ukuran 16 mm di bawah produksi PPFN dengan judul Unyil ke Hutan. Namun produksi film boneka tersebut kandas di tengah jalan. Baru pada pertengahan tahun 1979 Unyil digiatkan kembali. Kurnain Suhardiman dan Suyadi membentuk staf persiapan dan menetapkan tokoh utama ideal. Proyek ini merupakan tindak lanjut tugas yang diberikan G. Dwi Payana selaku Direktur PPFN, yakni membuat film serial boneka untuk anak-anak. Boneka Si Unyil terbuat dari kertas, ia hanya punya kepala dan sepasang tangan. Kepala Unyil sebesar kepalan tangan, di bawah lehernya berlubang sebagai anggota badan dan berguna untuk memasukkan tangan yang digerakkan oleh dalang. Cara memainkan atau menggerakkan kepala dan leher, yakni dengan jari telunjuk sedangkan tangan-tangannya digerakkan dengan jempol jari dan kelingking. Selama tahun 1979, telah diproduksi sebanyak 10 judul film Si Unyil. Tahun 1980 sejumlah 39 judul. Dalam periode tersebut film boneka Si Unyil belum ditayangkan TVRI. Pada prosesnya sekali produksi langsung dibikin 10 judul sekaligus dengan durasi tayang masing-masing judul 20 menit. Biaya produksi per 10 episode mencapai 46.279.000 atau 4,6 juta per judul film. Biaya tersebut sudah termasuk honor untuk para pengisi suara Si Unyil. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 5 April 1981 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, film boneka Si Unyil ditayangkan perdana di TVRI dengan mengambil judul Gemah Ripahloh Jinawi. Segera setelah penayangan perdana ini, film boneka Si Unyil mendapatkan sambutan yang positif. Pemirsa banyak yang menyukainya, tidak hanya anak-anak, remaja bahkan orang dewasa tertarik untuk menyaksikan Si Unyil setiap minggu siang. Film serial boneka Si Unyil memang diciptakan untuk menjadi tontonan bagi anak-anak Indonesia yang dibangun dari sosial kultur masyarakat desa, yang dipresentasikan sebagai Desa Sukamaju. Penyusunan cerita yang sederhana, membumi mengandung unsur petualangan, humor, ketegangan menjadi faktor utama keberhasilan tontonan Si Unyil. Selain itu, pemilihan lagu pembuka yang sudah dikenal masyarakat, Cis Kacang Buncis, ikut menambah ketertarikan masyarakat. Akhir tahun 1983, film boneka Si Unyil hadir lebih pagi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat setelah Selamat Pagi Indonesia yang biasanya diisi dengan acara senam. Kepopuleran film boneka Si Unyil ikut merambah ke layar bioskop. Tahun 1982 PPFN memproduksi film layar lebar Si Unyil dengan judul Si Unyil Menjadi Manusia. Film ini disutradarai langsung oleh Kurnain Suhardiman. Para pemerannya sebagian besar diambil dari pengisi suara Si Unyil seperti Bambang Utoyo, Andi Nur Cahyo, Drs. Suyadi, Rahmat Wali, dan lain-lain. Kaset-kaset Si Unyil juga banyak diproduksi karena kepopuleran film boneka ini. Bahkan karena kaset ini, PPFN menggugat Irama Mas Record terkait hak cipta perekaman dan peredarannya di pengadilan negeri. Pada tahun 1993, serial boneka Si Unyil berakhir tayangannya terkait kesulitan pendanaan. Sebenarnya tahun 1992 Si Unyil juga sempat terhenti penayangannya, sebelum benar-benar berakhir pada tahun 1993.
Selama periode 1981 hingga 1993, total 603 episode atau judul film boneka si Unyil yang diputar pada masa itu. Demikianlah sejarah penayangan film boneka si Unyil sebagai salah satu acara TVRI yang paling populer pada era 80-an. Terima kasih.